channel Sinau Sejarah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini channel Sinau Sejarah ada di konten daring dari sejarah kita sharing. Nah, sebelum masuk materi, jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, dampak ini pasti ada positif dan negatif. Nah, kita akan membahas mengenai dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, politik. Berarti ini berkaitan dengan pemerintahan. Nah, disadari atau tidak, bentuk pemerintah kita sekarang juga mewarisi dari Belanda. Seperti halnya jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upeti yang didapat dari rakyat, sampai sekarang kita tetap membayar pajak dan lain-lain. Nah, pada masa pemerintahan Dendels dan Raffles, kita menuju pemerintahan yang lebih modern. Di sini para bupati dijadikan pegawai negeri dan mereka digaji. Mau Inggris maupun Belanda melakukan intervensi terhadap bupati untuk mengakali rakyat atau sebagai tangan kedua dari rakyat. Alhasilnya di sini elit kerajaan tidak punya hak politik di Indonesia pada masa itu. Nah, imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga terjadi di hal lain, yaitu aktivitas pemerintahan. Aktivitas pemerintahan pada masa itu berpusat di Jawa. Nah, itu sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Meskipun sekarang terjadi desentralisasi, tetapi pada faktanya hingga sekarang pusat pemerintahan berada di Jawa. Yang kedua adalah bidang sosial dan budaya. Kalau bidang sosial dan budaya ini berarti mempengaruhi kehidupan lingkungan kita sehari-hari. Nah, adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Karena apa? Karena mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan, yaitu buat mereka ada bangsa Eropa. Bangsa Eropa di sini adalah bangsa yang tertinggi. Bangsa Eropa di sini berarti ada Belanda, Inggris, dan lain-lain. Disusul oleh Asia, disusul oleh Timur Jauh, dan yang terakhir adalah pribumi. Jadi Indonesia pada masa itu yang tidak mempunyai kedudukan di pemerintahan, kita masuk di kasta terendah. Tidak hanya itu, penindasan dan pemerasan juga banyak terjadi. Upacara-upacara di istana kerajaan ditiadakan dan diganti dengan tradisi pemerintahan Belanda, seperti halnya pesta dan lain-lain, menggunakan baju yang mewah dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kebiasaan pemerintah Belanda menggunakan bahasa Belanda membawa pengaruh khusus sedikitnya lebih pada bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari, bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda. Contohnya adalah kantor. Kantor di Indonesia di sini ya. Saya sebutkan nanti, di bahasa Belanda itu juga kantor, tapi O-nya 2. Nah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi kantor. Selanjutnya adalah koran. Dalam bahasa Indonesia koran, dalam bahasa Belanda itu adalah kran. Nanti saya tuliskan di sini. Nah, pengaruh lain dari Belanda pada karya sastra kita yaitu adanya koran dan lain-lain. Pada tahun 1659, hal itu adanya mulai memunculkan banyak media-media informasi seperti halnya koran. Selain itu, di dalam koran itu juga terselip penyebaran agama Katolik dan Protestan. Nah, Belanda di sini yang memprakarsai pertama adanya banyaknya koran. Pada tahun 1659, surat kabar yang pertama bernama Batavia Skauran. Batavia adalah nama Jakarta sebelum Jakarta. Nah, 1839 berdiri percetakan Schiffer dan Company, sehingga agama Kristen mulai tersebar karena isinya adalah doktrin-doktrin agama. Akhir abad ke-19, bangsa Eropa dan Tionghoa ikut berkembang dalam bahasa dan sastra, dan akhirnya awal abad 20 baru di sini kita muncul orang-orang elit Indonesia seperti halnya Kusuma Utojo, Ahmad Djajadiningrat, Kusuma R.M. Sutomo, Tirto Kusumo itu menuangkan ide nasionalisme melewat percetakan. Jadi orang-orang dulu melakukan meningkatkan rasa nasionalisme menggunakan koran-koran yang didirikan oleh orang-orang Indonesia tersebut. Selanjutnya di bidang ekonomi, mungkin ini yang paling kerasa sampai ya sekarang sih. Dulu memang sangat memprihatinkan karena seperti yang kita tahu, tujuan Belanda datang di Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Nah,
untuk mencari rempah-rempah ini tentunya mereka harus membuat yang namanya infrastruktur untuk menunjang pengusaha mereka untuk menunjang VOC dan lain-lain. Makanya mereka punya andil dalam pembuatan rel kereta api dan jalan raya serta pabrik-pabrik gula dan lain-lain. Kalau kalian di daerah kalian banyak pabrik gula yang peninggalan Belanda, itu kemungkinan besar dulu ada kependudukan Belanda di situ. Nah, sementara mereka juga membangun yang namanya waduk dan saluran irigasi. Saluran irigasi ini berkaitan dengan adanya politik etis yang dilaksanakan oleh Van de Venter, Gubernur Jenderal Van de Venter. Selain itu, mereka juga mengawali membangun industri minyak. Industri minyak di mana? Tentunya di Tarakan, Kalimantan Timur. Oke, baiklah. Mungkin apa yang saya sampaikan di sini kita membuat layak mengatakan bahwa Belanda itu baik karena mereka membangun infrastruktur dan ekonomi di Indonesia. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, cara mereka memperlakukan rakyat pribumi pada masa itu bukan menjadi seorang bos atau menjadi pop yang punya lahan dan lain-lain, tetapi mereka dilakukan sebagai contohnya tanam paksa, kerja paksa, politik ekonomi liberal politik ekonomi liberal yang memudahkan investor asing untuk menanam tanaman di Indonesia dan lain-lain. Nah, pada masa itu, rakyat Indonesia dipindahkan menjadi penghasil bahan mentah. Kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Kita cuma tahu penghasil bahan mentah. Dan tentunya kita dijadikan buruh oleh mereka. Meskipun tanah itu kemungkinan milik pribumi sendiri. Alhasil kita tidak punya jiwa pengusaha. Lawang kita cuma disuruh untuk menanam saja kan. Menanam rempah-rempah terus disetorkan kepada Belanda. Selanjutnya ada monopoli perdagangan VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Nusantara itu maksudnya Indonesia, sebelum nama Indonesia kan Nusantara. Nah, kenapa kok mundur di kancah internasional? Karena rakyat pribumi hanya tahu cara mendapatkan bahan mentah, tidak tahu cara mengolah lebih lanjut. Jadi kita dibeli dengan harga murah oleh orang-orang Belanda. Nah, tapi rakyat Indonesia tidak tinggal diam, pasti mereka melakukan perlawanan. Seperti halnya di Demak, Ternate, Maluku, dan lain-lain. Jadi, ada hal positif dan negatif di bidang ekonomi ini. Setelah di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, kita lanjut yang terakhir adalah dampak pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk digunakan sebagai pegawai yang terdidik, terlatih, tetapi murah. Secara formal pendidikan Belanda menyusun kurikulum itu pada awal abad ke-19. Makanya ada politik dan budaya yang dipasang melalui pendidikan. Politik ini menyusupkan ideologi-ideologi Barat. Budaya ini dengan bahasa, ada sekolahnya itu berbahasa Belanda, mata pelajarannya bahasa Belanda, dan tidak memperbolehkan bahasa Indonesia kalau waktu Belanda. Nah, masalahnya akses untuk pendidikan ini sama orang Belanda itu masih disekat-sekat lagi, dibuat kasta. Rakyat pribumi yang tidak mempunyai kekuasaan itu tidak boleh sekolah. Hanya anak-anaknya pengusaha, bangsawan, dan lain-lain yang boleh sekolah. Seperti yang kita tahu, kalau kalian pernah melihat Bumi Manusia, di situ ada Minke. Minke itu adalah anaknya bupati, makanya dia bisa sekolah. Nah, lama-kelamaan hal ini membuat sebagian orang geram atau ya pegel, menyebalkan seperti itu. Alhasil mulailah bermunculan akademis atau golongan elit yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ini menjadi titik awal pergerakan nasional. Tujuan dari Budi Utomo ini salah satunya adalah meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia. Nah, mulai setelah itu muncullah berdirinya pendidikan yang berbasis agama. Contohnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita siapa? Ki Hajar Dewantara. Tak bisa kita pungkiri kalau sebenarnya pendidikan, memunculnya golongan-golongan elit dalam bidang pendidikan ini merupakan salah satu dampak dari politik etis, yaitu edukasi.
Nah, perlu kita ketahui sekolah zaman Belanda itu mulai muncul pada akhir abad 19 sampai 20. Contohnya untuk tingkat rendah yaitu SD, ada SD orang Eropa dan SD pribumi. SD orang Eropa itu adalah European Leger School atau ILS, dan SD pribuminya adalah Holland Inlander School. Tingkat menengah ini adalah SMP, ada MULO dan HBS. Ya, Burger School itu yang sekarang, yang dulu di Surabaya, sekarang jadi SMA di Surabaya itu. Kemudian tingkat tingginya itu ada sekolah kedokteran Jawa yaitu Stovia dan RHS dan juga THS. Nanti saya tampilkan di sini. Nah, kalau pendidikan di Indonesia yaitu tadi adanya Budi Utomo, Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Jadi gimana teman-teman? Cukup banyak kan dampak dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia? Baik di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun banyak yang terkesan positif ataupun negatif, tetapi mari kita jadikan patokan untuk lebih maju dalam bidang-bidang tersebut. Salah satunya pendidikan sebagai bekal dasar kita. Jadi kita sudah mengetahui dampak dari kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Mari kita ambil positifnya saja. Nah, jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ataupun kalian ada ingin sesuatu hal yang ingin kita bahas, materi apa yang ingin kalian bahas atau kalian tanyakan, silahkan request di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam daring dari Sejarah Kita Sharing.